Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari Kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Hak dan kewajiban warga negara dan negara. Saya Hanifah Dwi Wahyuni. Nama saya Rifki Malik Al-Rashid. Nama saya Muhammad Irfan Rifki. Nama saya Brigita Angelika. Nama saya Vika Salsabila. Saya Aulia Vera. Saya Elin Nurulita. Saya Hanifah Dwi Wahyuni akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu definisi negara. Negara secara literal adalah terjemahan dari kata-kata asing, yakni state dari bahasa Inggris, staat dari bahasa Belanda dan Jerman, dan etat dari bahasa Perancis. Kata state, stat, dan etat diambil dari bahasa Latin status atau statum, yang berarti tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap. Sedangkan secara terminologi, negara adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Selanjutnya adalah warga negara. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu sendiri. Menurut Purwadarminta, warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Saya Elin Nurulita, saya akan menjelaskan materi mengenai penentuan kewarganegaraan. 1. Unsur darah keturunan, ius sanguinis atau law of the blood. Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang. Contohnya, seseorang dilahirkan di Indonesia, tapi orang tuanya dari warga negara Belanda, sehingga orang tersebut menjadi warga negara Belanda. Yang kedua, unsur daerah tempat kelahiran, ius soli atau law of the soil. Kewarganegaraan seseorang ditentukan di mana ia dilahirkan. Contohnya, seseorang lahir di Indonesia akan menjadi warga negara Indonesia walaupun orang tuanya berasal dari Jerman. Masalah yang timbul dari dua asas ini yaitu 1. Bipatride, munculnya dua kewarganegaraan. Terjadi karena seorang ibu berasal dari negara yang menganut asas ius sanguinis melahirkan seorang anak di negara yang menganut asas ius soli. Yang kedua, apatride. Kasus di mana seorang anak tidak mempunyai kewarganegaraan terjadi karena seorang ibu berasal dari negara yang menganut asas ius soli melahirkan seorang anak di negara yang menganut asas ius sanguinis. Yang ketiga adalah unsur pewarganegaraan atau naturalisasi. Seseorang berkewarganegaraan asing dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dari suatu negara tertentu setelah dapat melengkapi beberapa syarat tertentu. Syarat tertentu itu adalah 1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadikannya berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Yang kesembilan, membuat permohonan secara tertulis. Yang ke-10, permohonan tersebut dilampiri dengan beberapa syarat tertentu, seperti fotokopi kutipan akte kelahiran, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kutipan akte kelahiran dan kartu tanda penduduk warga negara Indonesia, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai hak. Definisi hak. Hak merupakan semua hal yang harus diperoleh atau didapatkan oleh semua orang atau setiap orang. Hak dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Dalam pelaksanaan hak warga negara, diperlukan dasar hukum yang dijadikan pondasi atau patokan. Hak-hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang terdapat pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan terdapat pada pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang terdapat pada pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan hidup manusia yang terdapat pada pasal 28C ayat 1. Yang keenam, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya yang terdapat pada pasal 28C ayat 2. Yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang terdapat pada pasal 28D ayat 1. Yang kedelapan, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yang terdapat pada pasal 28I ayat 1. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban warga negara menurut perundang-undangan. Berdasarkan pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Contohnya, seperti membayar pajak, taat aturan lalu lintas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bukan berarti harus bersikap radikal dan anarkis, melainkan pembelaan negara dalam bentuk lain. Selanjutnya, berdasarkan pasal 28J ayat 1, setiap warga negara berkewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, berdasarkan pasal 28J ayat 2, setiap warga negara berkewajiban tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu sesuai dengan aturan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum
masyarakat demokratis. Yang terakhir, berdasarkan pasal 30 ayat 1, setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. Hak negara. Hak negara yang pertama ialah negara berhak untuk menarik sejumlah uang atau barang tertentu dari penduduknya yang dapat dipaksakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tanpa negara tersebut memberi imbalan secara langsung kepada orang yang bersangkutan, atau yang dikenal di negara kita dengan sebutan pajak. Kedua, negara berhak mencetak dan menentukan mata uang penduduknya sebagai alat tukar dalam perdagangan masyarakat. Ketiga, negara berhak untuk mengadakan pinjaman paksa kepada warga negara. Contohnya obligasi. Obligasi ialah surat pernyataan utang negara kepada pemegang obligasi yang wajib dibayarkan negara dalam kurun waktu tertentu beserta bunga-bunganya. Lalu, shadering uang, yaitu pemotongan nilai uang dengan maksud mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian, devaluasi mata uang, yaitu penurunan nilai mata uang oleh pemerintah secara sengaja terhadap nilai mata uang asing dengan maksud menstabilkan perekonomian negara. Lalu, hak negara yang keempat ialah negara berhak menguasai wilayah teritorial darat, laut, dan udara, serta segala kekayaan sumber daya di dalamnya untuk dijadikan aset dalam sebuah negara. Kewajiban sebuah negara. Yang pertama ialah negara berkewajiban untuk menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan umum. Contohnya, mengembangkan sistem pendidikan nasional atau kurikulum, lalu membuat dan memelihara fasilitas umum seperti rumah sakit, jalan raya, dan lain-lain. Kemudian, menjamin sistem hukum yang adil bagi warga negaranya. Dan yang terakhir, memberi kebebasan beribadah bagi penduduk-penduduknya. Lalu, kewajiban negara yang kedua ialah membayar hak tagihan dari pihak-pihak yang melakukan sesuatu kesepakatan atau perjanjian dengan pemerintah, seperti pembelian barang-barang untuk keperluan negara, pembangunan gedung-gedung pemerintahan, dan sebagainya. Berikutnya, saya akan menyampaikan mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak adalah perbuatan yang baik disengaja atau lalai melawan hukum, mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara, dan akan dihukum secara adil. Berikut macam-macam pelanggaran hak. Penangkapan dan penahanan seseorang tanpa berdasarkan hukum. Berikutnya, pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan siup. Yang berikutnya lagi, kasus pelanggaran HAM. Berikut contoh pelanggaran hak warga negara. Tidak mendapat persamaan hukum, dilarang mengeluarkan pendapat, hukuman mati, penggusuran rumah, dan tidak mendapatkan layanan hukum. Yang berikutnya adalah pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana memiliki kewajibannya sendiri sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan. Berikut contoh pengingkaran kewajiban negara. Tidak membayar pajak, melanggar peraturan perundangan, melakukan perbuatan anarkis. Sekian dari saya, terima kasih. Melihat pelanggaran-pelanggaran tersebut, upaya pencegahan tentu perlu dilakukan. Yang pertama,
dengan menegakkan supremasi hukum yang artinya berupaya untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat yang tertinggi, serta tidak pandang bulu kepada siapapun, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Seperti yang tertulis dalam pasal 27 ayat 1, yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga yang berkaitan dengan penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK, Komnas HAM, KPAI, dan lain-lain. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik agar hak warga negara terpenuhi dan kewajiban dapat dilaksanakan. Yang keempat, menyebarluaskan prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghargai keyakinan dan pendapat masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.